Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kusinus, NIM 1902010019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1, yaitu tentang pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Fungsi arsitektur komputer terbagi menjadi 6, yaitu 1. Perencanaan awal sebuah komputer. 2. Prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak. 3. Pengguna bisa lebih banyak. Yang keempat, dapat melakukan multitasking. Yang kelima, memastikan komponen-komponen komputer dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, memberikan gambaran aplikasi yang dibuat oleh programmer. Jenis-jenis arsitektur komputer. Yang yang pertama, komputer SISD. 2. Komputer SIMD. Yang ketiga, komputer MISD. Dan yang keempat, komputer NIMD. Nama saya Nandini, NIM 1902010012. Saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu arsitektur fungsi jenis SISD dan MISD. Yang pertama yaitu pengertian arsitektur komputer. Kita mengulas kembali, arsitektur komputer adalah sebuah konsep mengenai perencanaan dan struktur operasi dasar dari sebuah perangkat. Definisi lain, arsitektur menyebutkan bahwa istilah tersebut merupakan suatu seni dan ilmu yang mempelajari tentang cara merangkai antara berbagai jenis komponen perangkat keras. Jenis-jenis arsitektur komputer. Yang pertama yaitu komputer MISD. MISD adalah kependekan dari Multiply Instruction Single Data, yang merupakan salah satu jenis arsitektur komputer di mana fungsinya berfokus pada pengolahan data. Yang kedua adalah komputer SISD. Bahwa SISD memang tidak terlihat beda jauh dengan MISD. Jenis yang kedua merupakan hasil buatan dari von Neumann yang memiliki ciri khas yaitu digunakan dengan satu unit prosesor saja. SISD sendiri merupakan kependekan dari Single Instruction Single. Kepanjangan ini memang menunjukkan bahwa selama pengoperasian hanya menggunakan satu unit prosesor saja. Yang ketiga yaitu komputer NIMD. NIMD merupakan singkatan dari Multiply Instruction Multiply Data. Jenis ini adalah komputer yang mempunyai beberapa prosesor sekaligus yang bisa diatur secara sistem paralel melalui suatu unit pengontrol. Jadi di sini prosesornya itu lebih dari satu. Yang keempat yaitu komputer SIMD adalah Single Instruction Multiply Data, di mana komputer ini dibuat secara paralel. Jadi pengguna dapat mengoperasikan dengan menggunakan banyak prosesor meskipun hanya melalui satu kendali saja. Jadi banyak prosesor tapi dengan satu pengendali. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bara, NIM 1902010026. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu cara membuat transformasi di arsitektur komputer. Ada beberapa cara membuat transformasi di arsitektur, yakni 1. Merancang array prosesor. 2. Mengaplikasikan prosesor tipe linear. 3. Membuat komputer dengan multiprosesor. 4. Membuat komputer dengan arsitektur yang lain. 5. Atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitektur komputer. Array komputer merupakan unit tambahan yang digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Unit ini terpisah dari unit lainnya yang dapat ditambahkan pada prosesor utamanya. Tipe linear adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap yang berbeda, yang dialirkan secara kontinu pada unit prosesor. Dengan cara tipe linear ini pada mikroprosesor akan didapatkan peningkatan dalam untuk kerja mikroprosesor. Hal ini terjadi karena beberapa instruksi dapat dilakukan secara paralel dalam waktu yang bersamaan.
Multiprosesor merupakan sistem komputer dengan dua atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada umum RAM atau shared memory multiprosesor. Arsitektur komputer tidak hanya ada satu jenis saja, melainkan ada beberapa jenis arsitek komputer yang ada di dunia ini. Berikut jenis arsitektur komputer adalah 1. SISD, 2. SIMD, 3. MISD, 4. MIMD. Jadi, sebaiknya kita menggabungkan jenis tersebut dengan jenis yang lain supaya mendapatkan suatu komputer yang baik, asalkan memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori, dan input-output system. 2. Komputer merupakan storage program, bisa menjalankan instruksi secara berurutan, memiliki jalur atau bus yang letaknya di antara memori dan CPU. Sekian itulah materi dari pertemuan ketiga yang dapat saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Reni Madalena, NIM 1902010021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan keempat, yaitu tentang poin-poin penting dalam kinerja sistem. Pengertian kinerja adalah tingkatan untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak yang diinginkan. Secara umum dapat didefinisikan sebagai semua karakteristik dan aktivitas penting yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang akan dicapai. Cara pengukuran kinerja yang dapat dilakukan pada perangkat keras, yaitu untuk perangkat keras biasanya pengukur menggunakan benchmark. Pada umumnya, benchmark adalah suatu metode untuk mengevaluasi kinerja sistem komputer dan menggunakan hasil evaluasi tadi untuk dibandingkan dengan sistem komputer lainnya. Istilah benchmark ini umum tidak hanya untuk komputer, tapi di bidang lainnya juga banyak pemakaian istilah ini. Evaluasi dengan benchmark ini biasanya akan menghasilkan hasil akhir berupa angka skor. Pengertian dan perbedaan antara load test dan stress test. Load test, uji pembebanan, adalah suatu metode pengujian yang bersifat setengah merusak atau merusak secara keseluruhan komponen-komponen bangunan yang diuji. Pengujian yang dimaksud dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah metode uji beban load test. Tujuan load test adalah dasarnya untuk membuktikan bahwa tingkat keamanan suatu struktur atau bagian struktur sudah memenuhi persyaratan peraturan bangunan yang ada. Yang conker untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website. Gunanya agar mengetahui beban dari aplikasi, website ke database atau server sehingga resource yang digunakan tidak terlalu berat. Yang kemudian stress test. Stress test adalah salah satu jenis pengujian sistem. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak secara keseluruhan mampu menangani kebutuhan sumber daya yang tidak normal. Apakah data dalam jumlah sangat besar dengan frekuensi sangat tinggi serta volume yang sangat besar mengakibatkan formasi atau bahkan fungsionalitas perangkat lunak terganggu atau tidak. Perbedaan load test dan stress test. Perbedaan paling mencolok antara load test dan stress testing adalah jika load testing untuk memeriksa kemampuan aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website ke server atau database. Sedangkan stress testing diperuntukkan dalam memeriksa kemampuan aplikasi dalam menerima traffic dari luar agar web atau aplikasi tidak down. Sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 5, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur. Sini apa itu arsitektur komputer? Kita perlu pertanyakan, arsitektur itu komputer mempelajari atribut yang berada pada sistem komputer yang berkaitan dengan programmer yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Seperti contohnya set instruksi, aritmatika yang dipakai, teknik pengamatan, mekanisme, dan input dan output. Jenis arsitektur komputer merupakan sebuah konsep dari arsitektur pengoperasian dasar dan perencanaan dari sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan sebuah rencana
yang berada dalam bentuk cetak biru atau blueprint. Dan deskripsi fungsional dari kebutuhan perangkat keras hardware yang didesain. Hal ini mengimplementasikan perencanaan dari masing-masing bagian akan difokuskan terutama pada bagian CPU bekerja dan bagaimana cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori, cek, RAM, dan ROM, dan lain-lain. Dan kita masuk ke fungsi arsitektur komputer. Pertama yaitu mempermudah untuk perbaikan komputer. Arsitektur komputer akan memudahkan seorang programmer untuk memperbaiki kerusakan sebuah komputer. Perencanaan awal yang diketahui oleh programmer akan memberi informasi bagian yang rusak tanpa harus membongkar lebih jauh. Dan yang kedua, memperbanyak penggunaan prosesor. Dengan adanya arsitektur komputer, sebuah komputer dapat menggunakan 3 prosesor. Dengan demikian akan meningkatkan kerja komputer. Masuk pada user, yaitu memperbanyak user. Arsitektur komputer juga berfungsi pada memperbanyak pengguna komputer. Salah satu konsep arsitektur komputer yang terus digunakan adalah server line, memastikan komponen berjalan dengan lancar. Arsitektur komputer dapat memastikan seluruh komponen dapat berfungsi dengan benar, memberikan gambaran aplikasi yang akan dibuat para programmer. Sebuah sebutan untuk membuat program sangat dibantu oleh arsitektur komputer dalam menciptakan aplikasi atau software baru yang dibutuhkan. Kemudian pada selanjutnya jenis-jenis arsitektur komputer itu sendiri, yaitu arsitektur komputer itu sendiri memiliki 4 jenis, yaitu komputer MISD. MISD yaitu multiple instruction single data, dan yang kedua MEMD, multiple instruction multiple data. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kenalkan, nama saya Muhammad Hussein, NIM 1909010117. Ini saya akan menjelaskan dari pertemuan ke-6, yaitu adalah arsitektur komputer generasi pertama dan kedua. Komputer generasi pertama. Pada awalnya komputer ini diciptakan saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1941. Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode masalah yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Generasi ini diawali dengan terciptanya komputer yang disebut Electronic Numerical Aggregator and Computer atau disingkat ENIAC. Komputer ini dirancang oleh John D.H. Kurt pada tahun 1919 sampai 1995 dan John Louis Maury 1927 sampai 1940 di bawah pemerintahan Amerika Serikat. Terus yang kedua adalah karakteristik komputer generasi pertama secara umum. Satu, sirkuitnya menggunakan tabung hampa. Penggunaan tabung hampa tersebut yang membuat ukuran komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Dua, komputer mempunyai silinder magnetik untuk penyimpanan data. Tiga, programnya hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin. 4. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. 5. Menggunakan konsep storage program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. 6. Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. 7. Ukuran fisik komputer besar, memerlukan ruangan yang luas. 8. Suhunya cepat panas sehingga diperlukan pendingin. 9. Prosesnya kurang cepat. 10. Daya simpannya kecil. Dan yang terakhir 11. Membutuhkan daya listrik yang besar. Arsitektur komputer generasi ketiga dan keempat. Arsitektur komputer ketiga. Komputer organisasi ketiga memanfaatkan integrated circuit atau IC
sebagai pengganti transistor. IC merupakan kumpulan dari puluhan transistor yang dipadukan secara bersama dalam bentuk chip tunggal. IC juga dikenal sebagai perangkat mikroelektronik yang secara temperatur berarti small electronic. IC terbentuk dari kumpulan gate, kumpulan memori, dan interkoneksinya yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa menggunakan komputer biasa. Generasi komputer dari tahun ke tahun dapat dirangkum sebagai berikut. Vacuum tube dari tahun 1946 sampai 1957. Transistor dari tahun 1958 sampai 1964. Small Scale Integration tahun 1965, use up to 100 device on a chip. Medium Scale Integration to 1971, use 100 sampai 3000 device on a chip. Large Scale Integration tahun 1971 sampai 1977, use 3000 sampai 100.000 device on a chip. Very Large Scale Integration tahun 1978 to date, use 100.000 sampai 100 juta device on a chip. Ultra Large Scale Integration, use over 100 juta device on a chip. Contoh dari komputer generasi ketiga diluncurkan oleh IBM pada tahun 1964 adalah IBM seri 360. Komputer ini memiliki karakteristik berupa kemiripan pada set instruksi atau identik. Dalam kelompok komputer ini berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, keterandalan komputer. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perangkat komputer menawarkan produk komputer mereka dengan masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut dengan mini komputer dijual dengan paket. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka dengan masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut dengan mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kaum awam. Pada awal tahun 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan perusahaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM Compatible dengan pemakaian CPU, IBM PC per 468, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal dengan AMD K6, Athlon, dan sebagainya.
Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi 4. Perkenalkan, nama saya Resa Purnamasari, NIM 1902010007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9, yaitu arsitektur. Arsitektur komputer generasi sekarang akan datang di Amerika Serikat. Perkembangan komputer berlangsung pesat. Profesor Harvard University Howard Aiken merancang komputer digital yang diberi nama Mark I. Aiken bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengembangkan komputer ini pada 1943. Mark I besarnya sekitar setengah lapangan bola. Kabel yang digunakan untuk mencapai 1,5 km. Mark I mampu melakukan 3 penjumlahan aritmatika per detik. 3 tahun setelahnya, pada 1946, John W. Moseley dan John Christopher Ecker dari Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, berhasil membuat komputer yang 1000 kali lebih cepat dari Mark I. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mia Herianti, NIM 1902010020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12, yaitu yang bertemakan kualitas arsitektur komputer. Mengukur kualitas arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah perangkat yang dipakai untuk pengolahan data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan. Arsitektur komputer menekankan pada konsep sistem komputer dan implementasi rencana akan fokus pada setiap bagian, terutama pekerjaan CPU. Cara mengakses data dan alamat RAM, sensor, dan lain sebagainya. 6. Atribut mutu arsitektur. Yang pertama adalah generalitas. Generalitas adalah ukuran besarnya jangkauan aplikasi yang bisa cocok dengan arsitektur. Sebagai contoh, komputer yang terutama digunakan untuk aplikasi ilmiah dan teknik menggunakan aritmatika floating point. Dan yang kedua adalah komputer yang terutama digunakan untuk aplikasi bisnis menggunakan arit desimal atau dengan nomor ditampilkan sesuai dengan digit desimalnya. Yang kedua adalah daya terap. Daya terap atau applicability adalah pemanfaatan arsitektur untuk penggunaan yang telah direncanakannya. Komputer yang terutama dirancang untuk satu dari 2 area aplikasi utama. Yang pertama adalah aplikasi ilmiah dan teknis. Aplikasi ilmiah dan teknis adalah aplikasi yang biasanya untuk memecah persamaan kompleks dan untuk penggunaan arit floating point ekstentif. Dan yang kedua adalah aplikasi komersil biasa. Mereka ini adalah complication intensive application atau aplikasi komputasi intensif, yang berarti mereka mempunyai rasio operasi atau CPU ke memori dan operasi I atau O yang jauh lebih tinggi daripada aplikasi lainnya. Atau walau banyak kompletasi simbolisnya juga merupakan komplikasi intensif. Aplikasi komersil umum atau biasa adalah aplikasi yang didukung oleh pusat komputer biasa, menghimpun compling atau menghitung accounting, mengedit, penggunaan, dan word processing seperti yang ada di komputer secara umumnya. Dan yang ketiga adalah efisiensi. Efisiensi adalah ukuran rata-rata jumlah hardware dalam komputer yang selalu sibuk selama penggunaan biasanya. Arsitektur yang efisiensi memungkinkan namun tidak memastikan terjadinya implementasi dan yang efisien. Perlu Anda catat bahwa ada pertentangan antara efisiensi dengan generalitas. Karena turunnya harga komponen komputer, maka sekarang efisiensi tidak terlalu dipikirkan seperti halnya pada awal pengembangan komputer. Yang keempat adalah kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan arsitektur adalah ukuran kesederhanaan bagi programmer sistem untuk mengembangkan atau membuat software untuk arsitektur tersebut. Misalnya, sistem pengoperasiannya atau komplikasinya. Oleh karena itu, kemudahan penggunaan ini merupakan fungsi ISA yang berkaitan
yang berkaitan erat dengan generalitas. Definisi ini juga jangan dikacaukan dengan istilah mudah untuk digunakan yang diperuntukkan bagi pemakai dalam menggunakan komputer. Istilah mudah untuk digunakan ini ditentukan oleh sistem pengoperasiannya dan software yang ada, bukannya arsitektur data dasar. Kita bisa mengambil contoh dari beberapa komputer yang tidak mempunyai kemudahan penggunaan dengan perancangan kompiler sulit mengimplementasikan beberapa bahasa programmer tingkat tinggi. Yang kelima adalah daya tempa atau malleability. 4 ukuran sebelumnya ada daya terap, generalitas, efisien, dan kemudahan penggunaan. Berlaku untuk arsitektur rumpun komputer. 2 ukuran yang terakhir, daya tempa dan daya kembang, umumnya berlaku untuk implementasi komputer dalam satu rumpun. Daya terap komputer adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk mengimplementasikan komputer yang mempunyai ide arsitektur itu dalam jangkauan yang luas. Lebih spesifik arsitekturnya, maka akan lebih sulit untuk membuat mesin yang berbeda ukuran dan kinerja dari yang lain. Secara analogis, bila seseorang menanamkan suatu arsitektur rumah sebagai rumah kolonial, maka dimungkinkan rumah tersebut mempunyai ukuran dan gaya yang berbeda dengan yang lain. Sebaiknya, jika arsitekturnya telah menentukan rencana induknya, maka hanya dimungkinkan sedikit variasi implementasinya. Yang terakhir adalah daya kembang. Daya kembang atau expandability adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk meningkatkan kemampuan arsitektur. Misalnya, kemampuan ukuran memori maksimum atau kemampuan aritmetiknya. Umumnya, spesifikasi rumpun komputer memungkinkan perancang untuk menggunakan ukuran memori yang berjangkauan luas dan anggota rumpun. Sebagai contoh, karena arsitektur DEC dengan VAX hanya menentukan ukuran memori tidak langsung dan hanya berada dalam batasan luas tertentu, maka komputer VAX mempunyai ukuran memori yang bervariasi yang lebih dari 1 faktor atau 1000. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi pertemuan ke-12 tentang kualitas arsitektur komputer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata juga saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.